Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Intan Pratama, berasal dari kelompok 11 dengan NIM 2230 1030 38, dan rekan saya Eti Satutri dengan NIM 2230 1030 30. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pelayanan Khusus Sekolah. Manajemen layanan khusus merupakan salah satu substansi ekstensi manajemen pendidikan. Masih ada lagi substansi atau perluasan dari manajemen pendidikan. Contohnya, manajemen kantor, waktu, konflik, perubahan, sistem informasi, dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Layanan khusus yang diberikan kepada sekolah serta peserta didik umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan cara pemanfaatannya sangat berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah, yakni layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafeteria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akseleri, kelas, dan PGS atau prakerin. Jenis layanan khusus di sekolah. 1. Perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua, layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya disebut sebuah wadah bersama usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Yang ketiga, layanan asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam perkembangan optimal. Yang kelima, layanan kafeteria peserta didik. Kafeteria atau kantin di warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang diberikan kepada peserta didik terjamin kebersihan dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan konsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Yang keenam, layanan laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan tentang suatu objek tertentu. Yang ketujuh, layanan kooperasi, yaitu layanan kooperasi ini mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Yang kedelapan, layanan keamanan. Layanan keamanan ini yaitu yang dapat memberikan aman siswa dalam belajar, misalnya penjagaan oleh Satpam. Karena itu, dalam pelaksanaan manajemen pelayanan harus dilaksanakan dan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pelayanan. Adapun prinsip-prinsip di dalam manajemen pelayanan yaitu 1. Kesederhanaan. Pelayanan dapat dikatakan pelayanan prima apabila di dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, mudah dipahami, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Kejelasan dan kepastian, yaitu kejelasan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan itu mencakup kejelasan. Adapun unsur dalam kejelasan, persyaratan teknis administratif, prosedur dan tata cara pelayanan publik, unit kerja, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Rincian biaya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang menerima keluhan terhadap masyarakat yang memerlukan manajemen pelayanan. Yaitu ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan manajemen pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan manajemen pelayanan dapat diterima dengan benar
tepat, dan sah yang berpegang teguh kepada prinsip efektivitas dan efisiensi. 5. Keamanan. Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 6. Tanggung jawab. Pemimpin penyelenggara pelayanan, pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan manajemen pelayanan dan penyelesaian keluhan dari masyarakat tersebut. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Di dalam manajemen pelayanan, tentu sangatlah dibutuhkan, yaitu sarana dan prasarana. Manajemen pelayanan harus tersedia sarana dan prasarana, sehingga mendukung terjadinya manajemen pelayanan. Manajemen layanan khusus sekolah. Yang pertama, perencanaan. Menganalisis layanan khusus warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga, penggerakan meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafeteria, dan layanan khusus lainnya. Yang keempat, pengawasan meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan, khususnya kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk yang pertama yaitu menerapkan pendekatan psikologis dan mengadministrasi personal. Yang kedua, para petugas harus dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sekolah, petugas kesehatan, petugas bimbingan, pekerja, dan kafeteria. Yang ketiga, membantu sifat non-edukatif dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan cara mengundang para staf. Yang keempat, pendekatan analisis dalam bidang. Yang pertama yaitu mengetahui tanggung jawab dari masing-masing staf personal yang terlibat. Yang B, melakukan kegiatan kerja yang memiliki hubungan baik antar kerjasama. Sini sayang.